Selamat Hari Natal adik-adik. Merry Christmas adik-adik sekolah minggu. Selamat Hari Natal adik-adik. Selamat Hari Natal adik-adik. Selamat Hari Natal adik-adik. Feliz Navidad. Selamat Hari Natal. Segenap guru-guru sekolah minggu HKBP Perdamaian Medan mengucapkan selamat Hari Natal 25-26 Desember 2021. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi bersama. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Silakan duduk. Selamat Natal Bang. Selamat Natal Lina. Selamat Natal Selamat Bang. Natal Lina. Selamat Natal Bang Maju. Selamat Natal adik-adik yang di rumah. Selamat Natal. Merry Christmas. Merry Christmas. Apa nang tadi Feliz? Feliz Day. Oh, Feliz. Feliz apa nang? Navidad. Oh, Feliz Feliz Navidad. Itu bahasa Portugis loh Bang. Oh, bahasa Portugis. Iya, Adik-adik yang di Portugis apa rumah Spanyol. Spanyol atau Spanyol Portugis? ya. Spanyol. Spanyol. Tapi Spanyol. artinya sama Spanyol, loh ya. Bang. Sama Selamat. dengan kita. Oh iya ya, Selamat Inang. Natal. Selamat Natal. Feliz Navidad. Iya, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat Hari Natal kami ucapkan. Kita bersuka cita ya Inang, Ya. sama Bang Henry. Benar sekali Bang. Iya, ada yang satu kita lupakan Bang. Apa itu Bang? Ada Bang satu lagi. Abang ini dari 1 tahun ini terus mengiringi kita. Menemani kita selama rekaman ibadah virtual kita. 2 tahun loh. Wow. Siapakah dia Inang? Apa? Bang. Victor Situmorang. Ayo Bang. Bang. Senyum Bang. kenapa Bang? Ih, ganteng kali loh. Iya. Terima kasih untuk Bang Victor yang selama kurang lebih 2 tahun ini mengiringi kita. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak terasa ya Inang, ya Bang, kita sudah masuk tahun kedua untuk kita boleh rekaman ibadah Natal secara online, virtual. Kita bersyukur hari ini kita didampingi oleh Inang, first time ya. For the first time. Iya, dong. first time Natal ini sama Inang Bibel dong. Yeay. Yang pasti sangat berbeda dari Bang Maju dan Bang Henry ya. Yup. Inang, saya mau tanya nih, kalau Ya. menurut Inang apa sih arti Natal, Nang? Ya Natal itu kan ada hadiah. Tapi hadiah yang paling indah itu lahirnya Tuhan Yesus Bang Maju. Lahirnya Tuhan Yesus. Iya, Ya, Nang. karena Tuhan Yesus lahir ke dunia itu untuk menebus dosa kita semua. Oh iya. Makanya kita sudah diselamatkan, dan kalau kita orang yang percaya akan masuk surga. Bang Henry sendiri Bang, apa sih arti Natal Bang? Boleh dibagikan dengan adik-adik kita? Kalau Natal itu Bang semangat sukacita. Karena kenapa Bang? Karena di Natal lah momen kumpul bersama, saling bercandaria, dan di situ menemukan kebersamaan Bang di dalamnya. Ada kebersamaan, ada kasih ya Ina. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah makna Natal, perayaan Natal pada hari ini bisa menambah sukacita ya. Dan kami berharap adik-adik yang di rumah untuk tetap setia dan semangat mengikuti ibadah ini walaupun direkam dan secara virtual YouTube.
dapat mengikuti dengan baik. Apa yang perlu dipersiapkan kira-kira Bang? Tentu yang pertama harus Alkitab karena kita mau ibadah. Alkitab. Apalagi kira-kira Enang yang bisa dipersiapkan? Harus ada buku tulis dan pulpennya. Oh, buku tulis dan pulpen. Satu lagi yang penting, wajib nih pakai baju baru. Baju baru lah nah. Ada yang nggak punya baju baru. Oh, ada nggak Bang. punya ya? Yo, Iya, nggak tapi apa-apa. asal bajunya baru dicuci ya, Bang. Oh, iya, baru dicuci. Tapi Iya, iya, bajunya iya. itu bersih. Yes, Ya, yes, betul Nang. Iya, sekali. benar sekali. Iya, jadi jangan khawatir ya, karena kadang belum punya baju. Baju Kayak kata baru. Inang tadi, yang penting Iya. dia baru Baru dicuci, Bang. Iya. Yang Jadi, penting rapi Bang iya, pakaiannya benar, rapi beribadah. dong. Walaupun kita kemarin tanggal 16 Desember sudah Natal Horong 3 pertama, mudah-mudahan tahun depan kita semua Natal semuanya. Yes. Tapi sepertinya tanggal 15 loh, Bang. Oh, tanggal 15 ya, Nang? Tanggal 15 Bang Maju. Lupa Bang ini. Lupa sekali. Iya, Bang udah dua. Majunya sekarang lagi menghadapi ujian. Oh, ya iya. kan adik-adik? Benar, Jadi Ina. repot di sekolah Repot. Bang Maju. Iya. Jadi adik-adik dikasih oleh Tuhan, kami berharap semua adik-adik di rumah mengikuti ibadah ini dengan semangat dan dengan sukacita. Selamat mengikuti ibadah. Anak-anak sekolah minggu, Tuhan Yesus itu kan sudah datang ke dunia. Makanya kita sekarang berhari Natal. Jadi Natal itu bahwa Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan manusia. Dia lahir, dia mati, dia bangkit. Yuk Kita bernyanyi bersama. Dia lahir Untuk kami dia mati untuk kami, dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, Sang Yang Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Adik-adik terkasih, mari kita bernyanyi Feliz Navidad. Sekarang kita bernyanyi ya. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, promocionando felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, promocionando felicidad. Wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Adik-adik yang terkasih, di dalam Yesus Kristus kita akan memasuki ibadah kita. Mari persiapkan hati dan pikiran tertuju kepada Kristus. Untuk itu, mari kita persembahkan yang terbaik bagi Allah melalui pujian kita, yaitu Dari Pulau dan Benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus.
untuk cincin jari ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan tutup mata, lalu kita berdoa. Adik-adik sekalian, sekarang kita mau berdoa. Saya mohon semua lipat tangannya. Adik-adiknya juga diajarin ya, lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, yang masih menyertai dan memberkati kami hingga pagi hari ini. Bapa di dalam surga, di pagi ini kami melaksanakan ibadah online dari gerejamu Bapa, untuk memperingati hari kelahiranmu ke dunia ini, yaitu hari Natal. Tuhan Yesus, biarlah di peringatan hari Natal ini, Engkau juga boleh lahir di dalam hati kami anak-anakmu, anak-anak sekolah minggu HKBP Perdamaian Bapa, sehingga dengan penuh sukacita kami memuliakan namamu. Engkau sertai kami, berkati acara ini Bapa dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Begitu juga buat Amang Pendeta Resort kami Bapa, Amang Pendeta Tampak Utagaul MTH, yang akan meneburkan firman-Mu di Natal ini Bapa, buat kami anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus, mohon Engkau berkati Amang ini, sehingga firman yang boleh disampaikan Amang ini boleh bertumbuh di dalam hati dan kehidupan kami, sehingga kami boleh bertumbuh besar dengan iman percaya kepadamu. Biarlah di Natal ini Bapa, kami selalu bersuka cita bersama guru-guru sekolah minggu. Berkati kami semua Bapa, berkati gerejamu, parhalado kami, full timer, guru-guru sekolah minggu, seluruh jemaat Tuhan. Biar di hari Natal ini kami selalu bersuka cita, selalu memuji dan memuliakan namamu. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk ibadah ini kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami mohon ampun Bapa untuk segala dosa dan kesalahan kami, supaya jangan menjadi penghalang buat permohonan kami ini kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Amang Pendeta Tampak Hutagaul MTH. Untuk itu adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita persiapkan diri kita, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 99 ayat 1, Kita Sorga Bergema. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus Raja. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Selamat hari Natal anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus. Semua kita dalam keadaan sukacita memuji-muji Tuhan Yesus yang lahir di Bethlehem. Sebelum kita dengar cerita kelahiran Tuhan Yesus Kristus, semua melipat tangan, tunduk kepala, kita berdoa. Allah Bapa kami yang baik, di hari Natal pertama ini, kami anak-anak gereja HKBP Perdamaian Medan mau bersaksi tentang Yesus Kristus yang lahir, agar semua anak-anak sekolah minggu dapat
menerima kelahiran Yesus Kristus sebagai juru selamat manusia, termasuk juru selamat anak-anak sekolah minggu. Kuatkan kami mendengar firman-Mu sebagai khotbah Natal di Natal pertama ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak kami yang dicintai Tuhan, yang mau kita renungkan firman Tuhan di hari Natal yang sangat luar biasa ini, tertulis dari kitab Injil Lukas 1 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Saya bacakan kepada kita semua, kita sama-sama mendengar dan lihat Alkitabnya sendiri. Demikian bunyinya. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa yang terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukakannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Pada zaman Herodes Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita semua ada di gereja ini beribadah Natal. Siapa yang tahu? Kita semua di gereja ini untuk memuji Tuhan. Siapa di antara kita anak-anak yang punya abang atau punya adik? Oh, bagus, bagus. Berarti bukan hanya kita anak bapa atau anak mama. Ada abangnya, ada juga adiknya. Nah, kita semua dilahirkan oleh mama kita sendiri. Siapa yang tahu bagaimana mamanya melahirkan dia dulu? Tentu tidak ada yang tahu kan? Karena kita semua belum lahir. Belum ada kita di sini. Ya. Tetapi sebelum lahir kita dilahirkan mama kita sendiri, mama dan papa selalu berdoa kepada Tuhan
untuk meminta kelahiran kita. Nah, setelah Tuhan memberikan berkat itu, ya, setelah Tuhan memberi berkat itu, maka dilahirkanlah kita. Tahu kita, anak-anak, bagaimana mama melahirkan kamu semua? Tentu juga tidak tahu. Atau orang tua siapa yang pernah cerita, kalau kamu lahir begitu nak, dulu kau lahir mau mati saya. Kata mama mungkin begitu. Karena apa? Sangat sakit kurasa melahirkan kamu dulu. Mungkin katanya begitu. Dibawa bapak aku ke rumah sakit, dioperasi dokter perutku untuk melahirkanmu. Nah, kita tidak tahu itu. Ya, mungkin Bapak dan Mama tidak cerita. Mungkin kamu setelah besar nanti akan diceritakan itu. Kenapa diceritakan? Supaya kamu menjadi anak baik. Ya. Jadi kalau kamu tahu bagaimana cerita kelahiranmu, ya kamu akan baik. Dan kamu akan selalu takut akan Tuhan. Karena kamu itu dilahirkan adalah pemberian Tuhan. Itu. Firman Tuhan yang saya baca tadi, kan ada diceritakan tentang Elisabeth, perempuan seorang mama yang sudah lama sekali menunggu-nunggu kelahiran anaknya. Itulah. Terus dia berdoa kepada Tuhan. Terus dia merenung di dalam hidupnya supaya memiliki anak seperti kita semua yang di gereja ini. Nah, begitulah sakitnya dulu melahirkan anak. Demikian juga Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus mau lahir. Tuhan Yesus, ibu Yesus itu kan Maria, ayah Yesus itu kan Yusuf. Mereka pergi jalan di hutan, jalan-jalan mereka sudah mau lahir anaknya, yaitu Tuhan Yesus. Sakit dirasanya. Di tengah jalan karena ibunya Maria sudah merasa sakit sekali, maka terpaksa berhenti di kandang domba. Nah, itulah ceritanya. Maka Tuhan Yesus lahir di Betlehem di kandang domba. Karena semua orang itu sudah tahu, termasuk Elisabeth itu mengharapkan seperti Maria yang melahirkan Tuhan Yesus itu. Begitu sakitnya dirasakan Maria sebagai ibu Yesus melahirkan Yesus Kristus itu. Dilahirkan di kandang domba. Dilahirkan di tempat yang hina. Ada di antara kita anak-anak Tuhan yang beribadah Natal ini yang lahir di kandang domba? Siapa? Tidak ada. Paling tidak mama kita melahirkan kita di rumah bidan atau di rumah sakit keren, atau di rumah dengan memanggil dokter. Itu kalau lahir di kandang domba, mana ada lagi orang, hanya Tuhan Yesus.
Kenapa ditunjukkan lahir di kandang domba? Walaupun itu bukan rencana Ibu Maria, tapi rencana Allah Bapa di sorga. Supaya bagaimana? Supaya dengan mengingat sejarah lahirnya Tuhan Yesus di Betlehem di kandang domba, supaya hati-hati kita hidup. Yang lahir itu Tuhan Yesus sudah juru selamat namanya. Ya, pemberi berkat namanya, pengayom, pemelihara. Yesus itu juga disebut sahabat anak-anak sekolah minggu. Dengan mengetahui begitu perjuangan orang tua Tuhan Yesus melahirkan dia sendiri, maka semua orang sembah sujud atas kelahiran Tuhan Yesus itu. Ya, jadi semakin kita tahu rencana Bapa di sorga atas kelahiran Tuhan Yesus yang begitu berjuang, ya, yang begitu sakit, menumpahkan darah seperti kita dilahirkan mama, mempertaruhkan nyawanya lagi. Makanya kita takut kepada Tuhan. Ya, kita takut kepada Tuhan. Hanya untuk memberkati kita harus begitu Tuhan Yesus lahir. Hanya untuk supaya anak-anak itu baik, diampuni dosanya, diselamatkan. Yesus dalam rencana Bapaknya di surga lahir di tempat yang hina. Mau menangis kita, umpamanya bisa kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Di kandang domba itu banyak nyamuk, banyak binatang, banyak tantangan, banyak musuh. Kalau anak-anak Tuhan seperti anak-anak sekolah minggu, ya, maunya sudah takut melakukan yang tidak baik. Itu maunya kita sudah takut tidak mendengar atau melakukan nasihat yang melahirkan kita sendiri. Sudah takut kita. Jadi tidak boleh kita main-main terhadap Tuhan Yesus. Nah, kita harus takut kepadanya. Begitu sakitnya dirasakan orang tua yang melahirkannya, hanya untuk mengampuni dan menyelamatkan kita anak-anak sekolah minggu. Itu sebabnya dikatakan dalam firman itu, harus percaya kita kepada Tuhan. Apapun alasannya, harus percaya kepada Tuhan. Ya, jadi Tuhan Yesus yang kita percayai itu bukan Tuhan Yesus yang selalu ketawa-ketawa, bukan Tuhan Yesus yang selalu berpoya-poya, bukan Tuhan Yesus yang selalu enjoy. Sudah begitu sakit si Maria melahirkannya, menderita dia, ya, menderita dia. Kalau kita dulu, makanya tadi Abang Pendeta bilang, mana ada di antara kita yang lahir di kandang domba? Tidak ada itu. Tidak ada itu. Jadi hati-hatilah anak-anak kami. Itulah sukacita Natal di Natal pertama 25 Desember ini. Sukacita anak-anak itu sempurna. Yesus lahir di tempat yang hina. Tetapi kita lahir, nah, di rumah sakit. Kita lahir di rumah sakit yang megah, ya, dan lain-lain.
ada yang lahir di rumah, ada yang lahir di tempat praktek bidan dan lain-lain sebagainya. Ya, jadi kita harus rasakan itu. Apalagi anak sekolah minggu orang 3 sudah cukup mengerti. Semakin kita tahu penderitaan Tuhan Yesus dan orang tua yang melahirkannya, semakin kita tahu, semakin takut kita kepada Dia. Hanya satu yang dimintanya, kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Mesias, Anak Allah, Juru Selamat manusia, termasuk Juru Selamat anak-anak sekolah minggu. Nah, itu yang paling berharga dalam hidup kita ini sebagai anak-anak Tuhan. Camkanlah itu, dan nanti sesudah pulang dari ibadah Natal ini, setelah sampai di rumah, tanya sama mama dan papa, Ma, di mana saya lahir dulu? Apa di rumah sakit? Apa di rumah? Apa di kandang domba? Bilang aja begitu, nggak apa-apa itu. Bilang aja supaya kamu tahu. Bah, setelah kamu tahu, contohnya dibilang mama lah, kamu lahir di rumah sakit Elizabeth, biaya melahirkanmu sekian. Oh iya mak, dah hanya Tuhan Yesus rupanya yang lahir di kandang domba ya. Pasti dibilang iya. Itulah dibilang sama pendeta tadi, supaya kami hormat kepada Tuhan Yesus, supaya kami takut kepada Tuhan, supaya kami harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat manusia dan Juru Selamat kita semua. Amin. Kita berdoa, tutup semua matanya, tunduk kepala. Terpujilah namamu, Allah yang baik, karena rencana yang indah dan luar biasa, lahir Yesus Kristus di Bethlehem di kandang domba, menjadi juru selamat orang-orang yang percaya kepadamu, termasuk anak-anak sekolah minggu, menyelamatkan sekolah minggu. Engkau Tuhan harus lahir di tempat yang hina. Semakin anak-anak mengetahui Yesus Kristus lahir di Bethlehem di kandang domba, mereka semua semakin takut kepadamu. Ketakutan tentang tidak melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Terpujilah namamu. Anak-anak sekolah minggu ikut juga ke Bethlehem melalui khotbah ini. Mereka tahu semua proses dan kelahiranmu. Biarlah anak-anak ini terberkati, sukacita mereka sempurna di hari Natal pertama ini. Mereka menerima kado termahal dari gereja, yaitu firman yang bersuara tentang kelahiran Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Berkati semua anak-anak sekolah minggu dan orang tuanya. Berkati semua kalau ada anak-anak yang sakit di hari Natal ini, agar mereka disembuhkan, karena Yesus lahir di Bethlehem menyembuhkan penyakit anak-anak. Terpujilah namamu, ampuni dosa-dosa kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Mesias, Juru Selamat yang lahir di Bethlehem, kami berdoa. Amin. Dia sinarnya menyatakan kemuliaan
tutup ibadah kita bernyanyi 1000 lilin nyalakan. Nyalakan di tengah dunia, biar sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Wartakan pada dunia kabar sukacita, lahir Yesus penebus, juru selamat kita. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita tutup ibadah kita ini. Kita sama-sama berdoa mengucapkan Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya raja dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Anak-anak kami sekalian dan seluruh orang tua anak-anak sekolah minggu kami dari pelayan full timer Parhalado HKBP Pardamaian, Ketua Seksi Sekolah Minggu beserta guru-guru sekolah minggu semua. Pada kesempatan ini dengan bangga dan penuh sukacita kami mengucapkan kepada semua anak-anak sekolah minggu selamat Hari Natal 25-26 Desember 2021 dan selamat menjelang Tahun Baru 2022. Sukses semua anak-anak, takut akan Tuhan, tetap sehat dan Tuhan memberkati. Salam dan selamat Hari Natal. Salam.